Sungguh biarlah pujian tadi boleh senantiasa membawa kita kembali bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita karena kita lemah dan kita tidak memiliki kuasa atau kendali apapun untuk bisa mengatasi segala persoalan. Tapi satu hal yang kita ingat, pelangi kasih Tuhan akan senantiasa ada bagi kita ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Dia, maka Dia akan ubah ratap kita menjadi sukacita, tari-tarian. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati keluarga yang boleh menjadi berkat bagi kita lewat pujian hari ini. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami datang pada Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu kami lemah dan terbatas. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan. Roh Kudus lengkapilah kami. Supaya firman Tuhan yang kami boleh dengar sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dan semakin membawa kehidupan kami lebih berkenan kepada Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu sendiri, kami datang kepada Bapa di surga. Kami memohonkan pertolongan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian dengan tema keluarga yang luput dari murka Allah terambil dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian saudara-saudariku dapat menyimaknya dalam Alkitabnya. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan membuat negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, terlebih lagi yang mau memeliharanya dengan setia dalam seluruh kehidupannya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Haleluya.
saudara-saudariku sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita memasuki momentum bulan keluarga, mungkin yang akan selalu terbayang begitu dalam pikiran kita, bahkan mungkin masih terngiang-ngiang dalam telinga kita, harta yang paling berharga adalah, terus istana yang paling indah adalah keluarga, ya. Puisi yang paling bermakna adalah, udah cukup sampai di situ lah tuh. Musik main nanti kita jadi nyanyi nggak jadi khotbah, ya. Tapi itu dia Bapak Ibu saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Drama seri yang diangkat menjadi film ini, Keluarga Cemara, sungguh memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia tentang dinamika perjalanan hidup keluarga dalam meraih mimpi. Gak gampang, iya Bapak Ibu saudara-saudariku, luar biasa perjuangan mereka. Namun pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudariku, melihat dari keluarga Cemara, bagaimana dengan keluarga kita sekalian masing-masing? Alkitab juga Bapak Ibu saudara-saudariku mengisahkan tentang keluarga Israel dalam sejarah perjalanan hidup umat Allah. Seperti apa Israel Bapak Ibu saudara-saudariku? Kita mengenal, kita mengetahui dengan baik melalui Alkitab bagi kita bahwa Israel adalah bangsa yang menyembah Tuhan Allah. Tetapi kita menemukan sebagaimana tergambar dalam perikop kita walaupun hanya beberapa ayat yang kita baca, iman mereka belum dewasa. Itu nampak sekali di dalam kebergantungan Israel kepada Musa. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu saudara-saudariku? Terlihat sekali kalau kita runut baca dari ayat 1. Terlihat ketika Musa naik ke Gunung Sinai berdasarkan perintah Tuhan. Sudah 40 hari, 40 malam. Mereka menunggu-nunggu. Tetapi Musa belum belum balik begitulah dari Gunung Sinai. Kapan datangnya? Enggak seorang pun juga tahu. Iya, maka ini menjadi sesuatu yang membuat mereka pada akhirnya bertanya-tanya, kapan Musa turun? Kapan Musa balik? Kapan Musa datang? Kita udah punya banyak masalah gitu. Kita pengen sharing gitu, udah nggak tahan ini mah, iya. Hati kayaknya udah ngerasa gimana atuh gitu ya. Ini kalau ceritanya gitu orang Israel di masa sekarang gitu ya, di Bogor gitu ya. Pengen cerita tapi kok dia belum datang-datang gitu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudariku, menurut Keluaran 24 ayat 14 khususnya, ada Harun dan Hur di sana sebagai pengganti Musa. Tetapi tetap saja Israel tetap bergantung kepada Tuhan. Maka sekitar 40 hari 40 malam Musa belum juga kembali. Demikianlah pada akhirnya penantian itu ketika mereka hendak membagi, ketika mereka hendak membuka, ketika mereka mau men-sharingkan masalah-masalah mereka. Israel seperti kehilangan arah. Bagaikan domba tanpa gembala. Sikap mereka menjadi tak terkendali. Padahal tadi masih ada Harun dan Hur sebagai pemimpin pengganti. Tapi yang kita baca dalam perikop kita pada akhirnya memberikan satu penegasan bagi kita Bapak Ibu. Sayangnya Harun sendiri kurang berwibawa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Harun terpaksa dalam tanda kutip menuruti permintaan bangsa Israel membuat patung anak lembu emas sebagai sembahan Israel. Ketika mereka menanti-nanti Musa, ketika mereka hendak membuka, ketika mereka hendak tak sabar itu untuk berbagi masalah-masalah mereka, solusi apa yang akan kita peroleh? Mereka benar-benar kehilangan arah. Mereka betul-betul tidak terkendali. Dan inilah yang mereka lakukan. Ayat 8 pada akhirnya di sana dikatakan apa? Hai Israel, ketika lembu emas itu sudah jadi, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Harun tidak menjadi pemimpin yang benar karena kedegilan hati bangsa Israel. Israel menyakiti hati Allah setelah apa yang Tuhan Allah lakukan kepada mereka. Mungkin peribahasa yang tepat bagi kondisi keadaan Israel pada waktu ini adalah bagai kacang lupa kulit, ya Bapak Ibu. Atau mungkin lebih tepatnya seperti susu dibalas air tuba. Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka kasih dan setianya. Bagaimana perbuatannya yang ajaib, kuasanya menyertai mereka. Tapi perbuatan itu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, tiang awan, tiang api itu seolah-olah enggak punya arti buat mereka. Terbelahnya laut Teberau itu yang membuat mereka lepas dari kejaran Mesir, itu tidak memberikan arti buat mereka sama sekali. Tapi inilah bagaimana pada akhirnya keadaan umat Israel di hadapan Tuhan. Maka di titik inilah Tuhan memerintahkan Musa untuk turun karena kelakuan Israel yang dikatakan telah rusak lakunya. Bapak Ibu saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus, kata rusak yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-7 terakhir, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kata rusak ini Bapak Ibu dari bahasa aslinya itu dari kata syakat. Syakat itu artinya rusak, hancur, penyebab masalah. Kalau kita memperhatikan kata syakat ini muncul dalam Yeremia pasal 10 ayat 22, ini terkait dengan pohon anggur. Maka kata rusak di sana itu digambarkan bahwa Israel itu mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini kelakuan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Susu dibalas dengan tuba. Maka demikianlah Tuhan menyebut Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 9. Semua ketetapan Tuhan, semua rancangannya, proses pembentukan Tuhan bagi Israel seolah-olah enggak ada artinya. Ayat 10 kita dapati, oleh sebab itu kata Tuhan, biarkanlah aku, sebab murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan murka Bapak Ibu ketika dia melihat hidup umat sedemikian rupa berlaku rusak, cela di hadapannya, tidak setia kepadanya, memberontak kepadanya. Tuhan murka. Tapi apa yang kita baca? Disinilah kelemah lembutan Musa terlihat. Dia mengasihani Israel, dia berdialog dengan Tuhan. Musa lalu bersyafaat bagi Israel agar jangan Tuhan murka. Karena apabila Tuhan murka, maka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan menertawakan Israel. Khususnya Mesir. Ayat 12, ayat 13. Musa bagaikan seorang sahabat berbicara begitu dekat dengan Tuhan. Belak-belakan, terbuka apa adanya. Dia lalu berkata, Mesir, mereka akan meremehkan Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang penuh kasih. Bagaimana bisa? Engkau pasti akan ditertawakan. Umatmu juga pasti akan direndahkan. Maka Bapak Ibu, tatkala Musa melaksanakan bagiannya sebagai seorang pemimpin yang meminta belas kasihan Tuhan, apa yang kita baca di dalam ayat 14? Maka menyesallah Tuhan. Allah tidak jadi melakukan niatnya untuk membinasakan Israel karena murkanya. Sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita jadi berpikir begini, mungkin kita jadi bertanya begini. Apakah Tuhan bisa dirayu oleh manusia? Apakah manusia dapat memberikan pertimbangan kepada Tuhan? Sampai dikatakan, maka
Menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Apakah Tuhan bisa dirayu oleh manusia? Apakah manusia dapat memberikan pertimbangan kepada Tuhan? Tapi perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, ayat 11. Lalu Musa mencoba. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudariku? Keputusan ada pada Tuhan. Musa hanya mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Saking begitu dekatnya dirinya dengan Tuhan. Bagaikan seorang sahabat. Musa sangat dekat dengan Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mengungkapkan apa yang dia imani, apa yang dia percayai. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang menepati janji. Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih. Allah Israel adalah Allah yang begitu panjang sabar. Allah Israel adalah pribadi yang sangat luar biasa, maha pengampun. Inilah yang diungkapkan oleh Musa. Apa yang dia pikirkan, apa yang muncul di dalam hatinya. Musa mengungkapkan segala sesuatunya terbuka di hadapan Tuhan. Maka disinilah Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Allah bukan dirayu. Tuhan Allah bukan juga memerlukan pertimbangan dari manusia. Tetapi apa? Inilah hati Tuhan. Inilah hati Tuhan. Marah ketika yang dikasihinya menyimpang dan memberontak di hadapannya. Allah membenci dosa. Dia tidak bisa bermain-main. Dia tidak bisa berkompromi dengan dosa. Tidak. Dia marah karena dosa. Karena hidup umat yang memberontak terhadap hukum dan ketetapannya. Dia mendisiplinkan umat jika memang itu perlu karena kedegilan hati mereka. Karena mereka menyimpang telah jauh dari dirinya. Allah perlu mendisiplinkan mereka. Karena dengan mudahnya mereka berubah setia. Ibaratnya sederhana begini Bapak Ibu saudara-saudariku. Saya mungkin belum berkeluarga secara khusus begitu ya. Tapi paling tidak kita punya kehidupan keluarga. Paling tidak kita punya orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Tapi khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Ibaratnya sederhananya. Kita memilih, kita membesarkan seorang anak yang sesungguhnya enggak ada hubungannya dengan kita. Enggak punya hubungannya dengan kita. Anak ini kita nasihati, kita ajari, kita bimbing, kita biayai, kita sediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Lalu pada akhirnya tiba-tiba semua nasihat kita, ajaran kita, kasih kita, perhatian kita justru dilawan. Justru pada akhirnya dia tidak mau mendengarkan kita. Dia memberontak terhadap perintah kita. Mengabaikan semua nasihat kita untuk kebaikannya. Gimana perasaan Bapak Ibu Saudara Saudariku? Nyeri hati. Ya. Tuhan pun demikian. Dia pilih Israel. Dia angkat mereka, dia bawa mereka. Dia mengasihi mereka sedemikian rupa. Tapi inilah yang Israel lakukan di hadapan Tuhan. Hancur hati Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, inilah hati Tuhan. Inilah hati Tuhan. Menghukum karena kasih dan mengampuni tanpa menghukum. Dia menghukum karena kasih dan mengampuni tanpa menghukum. Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan. Sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudariku, keluarga yang luput dari murka Allah. Mari ketika Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, ketika Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita, bagaimana respon keluarga kita Bapak Ibu? Bagaimana respon kita secara pribadi di hadapan Tuhan? Mari coba kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudariku. Apakah peran pemimpin keluarga telah dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini? Mari coba kita bercermin.
Mari kita mengevaluasi Bapak Ibu. Mungkin dari dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin juga dari keluarga orang-orang di sekitar kita. Ada banyak sekali yang bisa kita lihat dan saksikan dalam realita kehidupan kita. Banyak keluarga hancur karena kepemimpinan keluarga yang tidak berjalan. Sudahkah kita membawa keluarga kita untuk tunduk, taat pada Tuhan? Saya menjumpai ketika mendampingi banyak pemuda remaja, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mereka pada akhirnya kecewa dengan orang tua. Mereka pada akhirnya berkata, "Kak, saya kecewa punya papa yang demikian. Saya kecewa punya mama yang demikian." Walaupun sekalipun mereka berkata demikian, saya masih tetap berkata, biar bagaimanapun, papa mamamu adalah pilihan Tuhan bagi dirimu. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang akan terjadi. Walaupun mereka bukan orang tua yang perfect, yang sempurna. Papa mama kita bukanlah Superman. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu melalui kedua orang tuamu. Tapi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bercermin. Mari bersama-sama kita berefleksi lewat bagian firman Tuhan ini. Sudahkah kita membawa keluarga kita untuk tunduk, taat pada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, potensi keluarga kita bisa menyebabkan Tuhan murka, itu ada. Potensi keluarga kita untuk menyebabkan Tuhan murka, itu ada. Ketika suami atau para ayah tidak bersikap sebagai suami atau ayah yang takut akan Tuhan. Begitu juga ibu seorang istri juga melakukan hal yang sama. Bahkan juga anak-anak kita kepada orang tua kita. Ketika kita enggak taat, ketika kita memberontak. Kita punya potensi menjadi keluarga yang pada akhirnya murka Tuhan. Tuhan bisa marah dengan keluarga kita ketika peran kita tidak kita lakukan sebagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Ketika pada akhirnya kita mengabaikan jam doa keluarga, kita tidak membangun persekutuan keluarga kita, masing-masing orang asik sibuk sekarang dengan gadgetnya, sehingga pada akhirnya handphone kita, gadget kita menjadi ilah dalam hidup kita. Kita lebih tunduk, kita lebih taat, kita lebih terikat kepada handphone dan gadget kita daripada kepada Tuhan dan firman-Nya. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan membuat kita pada akhirnya harus belajar, bercermin, mengevaluasi kehidupan kita sekalian bersama-sama. Bangun pagi, apakah ini yang kita cari? Ataukah handphone, buka pasang status dulu, lihat status orang dan lain sebagainya, ataukah firman Tuhan dalam Alkitab yang kita cari. Bapak Ibu Saudara-saudariku, khusus bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, atau mungkin juga di sini belum banyak anak muda ya, ada beberapa orang saja. Apakah Bapak Ibu ingin diduakan? Saya rasa ya, enggak ada yang mau demikian, ya, tidak ada demikian. Tuhan juga sama, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka mari, jangan tunggu Tuhan murka, mari berbalik. Dunia sedang menggerogoti keluarga-keluarga umat Allah melalui rupa-rupa hal. Apakah itu melalui kesusahan? Apakah itu melalui kesenangan? Iya, kadang orang bisa menjadi lupa diri, bahkan melalui kedudukan, pangkat dan jabatan ketika itu menjadi lebih utama daripada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat realitanya di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Mari lihat potensi keadaan keluarga kita. Hal yang pada akhirnya membuat kita menggumuli firman Tuhan ini. Keluarga yang luput dari murka Allah. Adakah Bapak Ibu dan saya, keluarga kita telah menjadi keluarga yang setia di hadapan Tuhan? Meskipun kita menanti begitu lama untuk solusi, untuk jawaban atas setiap masalah di hidup kita.
Sama seperti Israel tadi. Bergantung pada Musa. Terlalu lama dia nggak turun-turun. Lalu pada akhirnya mereka buat solusi sendiri. Bapak ibu saudara-saudariku, adakah kita setia meskipun menanti begitu lama untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Ingatlah, Tuhan selalu baik kepada kita. Tetapi berapa kali kita mendukakan Tuhan dengan meragukan Tuhan dalam hidup kita. COVID naik sampai sekarang turun melandai. Mungkin ada kedukaan, mungkin ada kesedihan. Kita pernah bahkan juga bergumul di dalamnya. Tetapi Tuhan tetap beserta kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita sampai hari ini. Kita dengar kemarin juga minggu lalu BBM naik. Tapi bukankah kita masih hidup Bapak Ibu? Iya. Sekalipun kita mungkin punya banyak kekurangan. Tetapi bukankah Tuhan menyediakan sebagaimana yang kita butuhkan tiap-tiap hari? Yesus berkata, "Mengapa engkau harus khawatir? Burung di udara yang tidak menabur saja, yang tidak melakukan apa-apa, toh diberi makan. Bunga bakung yang sama sekali juga tidak memintal. Tapi dia begitu indah, jauh melampaui daripada segala keindahan dan kemegahan Salomo. Apalagi kita, anak-anaknya." Iya. Enggak ada seorang pun yang minta roti dan Tuhan kasih ular. Enggak. Bapak ibu saudara saudariku. Oleh karena itu, mari setia. Apapun kesulitan kita, pergumulan kita, mari kita bawa kepadanya di dalam doa. Karena dia mendengar doa. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita mendengar doa. Kita punya Yesus, juru syafaat yang agung. Kalau Musa menjadi juru syafaat bagi Israel, sampai hati Tuhan tergugah. Dan dia menyesali akan rancangannya yang hendak dia lakukan kepada Israel. Membinasakan mereka. Saking mereka memberontak kepada dia, Tuhan bisa pada akhirnya menunjukkan kasih dan setianya. Kita punya Yesus yang datang menunjukkan kasihnya begitu besar bagi kita. Mati di atas kayu salib bagi kita. Dia juru syafaat kita yang agung. Minta pada dia. Tadi kita nyanyi pujian, mana yang tadi ngomong gitu ya. Minta, dia akan beri. Cari, kita akan dapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu semua adalah kata firman Tuhan bagi kita. Yesus yang menegaskan itu bagi kita sekalian. Minta pada dia Bapak Ibu. Berserulah kepadanya. Apapun masalah, apapun pergumulan kita. 2 hari yang lalu Bapak Ibu saudara-saudariku, 2 hari yang lalu saya menerima telepon. Seorang ibu, beliau menyampaikan demikian. Saya tahu pergumulan ibu ini lebih dari 10 tahun. Mungkin ada 15 tahunan begitu Bapak Ibu, lebih mungkin. Suaminya mengabaikan tanggung jawabnya, itulah sebagai seorang suami. Lebih dari 15 tahun dia tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Ibu ini harus banting tulang. Dia enggak tahu lagi pada akhirnya harus melakukan apa selain daripada lakukan yang terbaik untuk membesarkan anak semata wayangnya. Sampai akhirnya di titik di mana beliau berkata, "Saya udah enggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan selain daripada Tuhan sendiri yang akan bekerja. Udah enggak tahu lagi." Saking demikian lamanya Bapak Ibu saudara-saudariku bergumul sedemikian rupa. Tapi bulan lalu beliau katakan, tiba-tiba suaminya chat. Lalu katakan, "Saya mau bertemu, boleh tidak?" Lalu akhirnya mereka bertemu. Ketika suaminya datang pulang ke rumah karena akhirnya dia pergi, gitulah ia tinggalkan istri dan anaknya ini. Dia datang, kata si ibu ini, nyampe begitu masuk rumah, ngelihat sang istri ada di depan, sang suami ini langsung berlutut di kakinya. Minta maaf.
minta ampun. Beliau katakan, saya kaget. Saya pikir dia datang mau ngomong apa, mau bicara apa. Tapi sebelum ngomong, sebelum bicara, dia tiba-tiba berlutut di kaki saya. Minta maaf, minta ampun. Lalu berkomitmen hendak memulai segalanya jadi baru lagi. Mereka masih rekonsiliasi sampai hari ini proses. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudariku. Gusti boten sare. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Ya. Dia mendengar doa. Dia bekerja. Meskipun tampak lambat oleh kita. Tapi selalu tepat pada waktunya. Kita punya juru syafaat agung Bapak Ibu Saudara-saudariku. Masalahnya, adakah kita mau setia? Terakhir Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetaplah ingat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus adalah Tuhan Maha Pengampun. Maka hargailah pengampunan yang sudah diberikannya untuk kita. Israel tegar tengkuk, rusak, enggak bisa diperbaiki kelakuannya. Tapi Tuhan ingat janjinya ketika Musa menjembatani Allah dengan Israel. Tuhan mengampuni. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari keluarga umat Tuhan. Hayati dan hidupi pengampunan Tuhan atas keluarga kita. Mulailah tiap-tiap anggota keluarga saling mengampuni lebih dulu. Suami kepada istri ataupun juga sebaliknya. Bapak Ibu mungkin yang masih ada keluarga di sisi kanan kirinya, coba lihat. Ya. Mari saling mengampuni. Mari saling mengasihi. Para janda, para duda, mari berkata kepada anak-anak mantu cucu, saling mengampuni, saling mengasihi. Jika Tuhan sudah meluputkan keluarga kita dari murkanya, mari kita saling mengasihi. Jangan simpan akar pahit Bapak Ibu, gak enak. Benar-benar gak enak. Mari buang. Jika tidak, maka kita bukan saja mendukakan Tuhan, tapi kita memberontak kepada Tuhan. Karena kita menjadikan diri kita bagaikan Tuhan. Jadi mari buang akar pahitnya. Mari saling mengampuni. Mari saling mengasihi. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, perhatikanlah. Hidup ini makin sulit. Mari kuatkan ikatan keluarga kita. Jangan direnggangkan. Perteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari tetap setia kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong dengan caranya tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan meluputkan keluarga kita karena dia punya rancangan yang terbaik. Dia katakan, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bangsa kita pada saat ini mungkin terpuruk, kita bergumul dengan usaha, pekerjaan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Dia ingat akan janjinya kepada kita. Dia pegang janjinya. Tapi maukah kita setia? Berseru kepadanya, menanti jawabannya untuk menolong kita dan memberikan solusi bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari bangun mesbah keluarga kita. Mari bangun persekutuan kita di hadapan Tuhan. Keluarga kita persembahkan bagi Tuhan. Maka lihatlah kemuliaan Tuhan akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Jalan keluar akan Tuhan berikan dalam keluarga kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika Tuhan mengizinkan satu perkara, satu persoalan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu ngasih satu paket. Masalah dia izinkan terjadi, tapi juga dia memberikan solusinya. Itu satu paket. Enggak mungkin enggak. Tapi persoalannya, kita cari Tuhan atau kita cari yang lainnya. Mari setia. Keluarga yang luput dari murka Tuhan, bawa hidup kita kepadanya. Setia kepadanya. Karena kita punya juru syafaat agung, Yesus Kristus yang selalu mendengar doa
dan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, bangun mesbah keluarga kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir, maka Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita